Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah remaja di hari Minggu ini. Oke adik-adik, sekarang kita akan angkat sebuah pujian. Judulnya adalah Kasih Allah dari KPPK 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, kan kita damai dengan Dia, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dunia yang tak tetap, tak ada kuasa, kan lenyaplah manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Oke, adik-adik, mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan di pagi hari ini, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Engkau memberkati Bapa untuk firman yang akan disampaikan, supaya setiap kami juga bisa mengerti firman itu dan bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Pas minggu kemarin kita sudah selesai membahas kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, sehingga pada minggu ini kita akan lanjut lagi. Kita akan bahas kitab Tawarik 1 dan 2 Tawarik. Nah adik-adik, sebelum kita membahas kitab Tawarik, saya ingin adik-adik menonton ada sebuah video yang membahas kitab ini dari awal sampai akhir dengan bentuk yang sangat ringkas gitu dan juga animatif ya. Saya berharap adik-adik bisa lebih mengerti mengenai kitab ini lewat video ini. Video ini saya temukan dari YouTube, dari channelnya Bible Project. Nanti adik-adik kalau misalkan mau lihat-lihat channelnya, itu boleh, ada banyak sekali kitab-kitab yang dibahas di sana ya. Untuk sekarang ini kita nonton dulu yang kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Kitab 1 dan 2 Tawarikh. Meskipun 1 dan 2 Tawarikh adalah dua kitab yang terpisah dalam Alkitab kita, kitab aslinya tidaklah demikian. Karena terlalu panjang, kitab ini dibagi menjadi dua. Tapi sebenarnya ditulis sebagai satu kitab dengan satu alur cerita yang terintegrasi. Nah, di dalam Alkitab kita, kitab Tawarikh urutannya terletak setelah kitab Samuel dan Raja-Raja. Dan sebagian besar isi kitab Tawarikh merupakan pengulangan dari kedua kitab tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan para pembaca modern ketika mereka sampai pada kitab Tawarikh, mereka akan berpikir, "Tunggu, aku sudah membaca semua ini." Lalu mereka melewatinya. Dan itu sangat disayangkan, karena kitab ini sangat unik dan penting dalam Alkitab. Dalam urut-urutan Alkitab Yahudi kuno, kitab Tawarikh berada di urutan paling akhir, karena kitab ini merangkum keseluruhan kitab suci orang Yahudi. Kata pertama dalam kitab ini adalah Adam, tokoh pertama di awal kisah. Lalu paragraf terakhir mengumumkan kembalinya bangsa Israel dari pengasingan.
Nah, kita tidak tahu siapa penulis kitab ini, tapi kita bisa mengenalinya melalui detail-detail di dalamnya. Kitab ini ditulis oleh seseorang yang hidup beberapa ratus tahun setelah bangsa Israel kembali dari pengasingan di Babel. Bagi penulis ini, Yerusalem dan Bait Suci dibangun kembali beberapa waktu yang lalu. Dan seperti yang kita pelajari dari Esra dan Nehemia, semuanya tidak berjalan dengan baik. Harapan kenabian yang besar adalah bahwa kota dan Bait Suci akan dibangun kembali, bahwa Tuhan akan datang untuk tinggal di antara umatnya. Raja Mesianik akan datang dan semua bangsa akan hidup di bawah pemerintahannya yang damai. Namun tak satu pun dari semua itu terjadi. Jadi penulis kitab Tawarikh telah menyusun kembali kisah-kisah Daud, Salomo, dan raja-raja masa lalu untuk memberi pesan pengharapan akan masa depan. Dan kita akan melihat bahwa dia merancang kitab ini untuk memberi penekanan pada dua tema yang jelas. Pertama, pengharapan akan datangnya Raja Mesianik, dan kedua, pengharapan akan Bait Suci yang baru. Mari kita selami dan kita akan menemukan tema-tema ini di seluruh kitab ini. 1 Tawarikh diawali dengan 9 pasal yang berisi silsilah, daftar panjang nama-nama. Dan kita akan membaca ini dan berpikir bahwa ini membosankan. Dan mungkin itu memang benar. Namun sebenarnya ini amat sangat penting. Di sini penulis merangkum seluruh alur cerita Perjanjian Lama dengan menyuguhkan nama-nama semua tokoh kunci dalam kisah-kisah ini. Dengan melakukan hal ini, dia membentuk silsilah-silsilah untuk menekankan dua garis keturunan utama. Pertama adalah silsilah Raja Mesianik yang dijanjikan. Begitu banyak tempat yang didedikasikan untuk menelusuri silsilah Yehuda sampai kepada Raja Daud, yang kepadanya janji Mesianik diberikan. Dan kemudian dari Daud penulis menelusuri silsilah itu sampai ke zamannya sendiri. Silsilah keluarga lainnya yang mendapat banyak perhatian di sini adalah imam-imam, keturunan Harun, yang tentu saja melayani di Bait Suci. Jadi sejak awal kita bisa melihat dua tema utama. Harapan penulis akan kedatangan Mesias untuk membangun Bait Suci yang baru, berakar pada silsilah-silsilah kuno ini. Setelah itu, penulis beralih ke kisah tentang Daud. Dan sebagian besar kisah ini sudah pernah kita baca dari kitab Samuel. Tapi sekali lagi, ada beberapa perbedaan yang sangat penting. Jadi pertama-tama penulis menghapus semua kisah negatif tentang Daud, di mana dia digambarkan sebagai orang yang lemah atau tidak bermoral. Jadi tentang Saul mengejar Daud di padang gurun dan menganiaya dia, kisah perzinahan Daud dengan Batsheba dan kemudian membunuh suaminya, semua bagian ini dihilangkan. Dan yang tersisa adalah kisah yang menggambarkan Daud sebagai orang baik. Dan bukan itu saja. Ada juga substansi tambahan baru yang tidak akan kita temukan dalam kitab Samuel, yang menampilkan Daud dengan sangat positif. Jadi ada banyak sekali pasal di mana Daud membuat persiapan untuk membangun Bait Suci. Dia mengatur sumber daya dan tenaga bangunannya, dan orang-orang Lewi, dan paduan suara. Dan tidak hanya itu, penulis juga menggambarkan Daud sebagai sosok yang mirip dengan Musa. Tuhan memberi Daud rencana untuk membangun Bait Suci, sama seperti dia memberikan rencana kepada Musa untuk membangun kemah suci. Jadi mengapa harus ada substansi baru tentang Daud ini? Penulis tidak berusaha menyembunyikan kelemahan Daud. Dia tahu bahwa setiap orang bisa membaca tentang semua kelemahan itu di dalam kitab Samuel. Sebaliknya, dia mencoba menggambarkan Daud sebagai raja yang ideal untuk menjadikannya gambaran atau figur Mesias masa depan dari garis keturunan Daud. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Yeremia atau Yehezkiel tentang kedatangan Mesias sebagai seorang Daud yang baru. Hal ini sangat jelas khususnya ketika penulis menceritakan kembali janji perjanjian Allah kepada Daud dalam 1 Tawarikh 17. Bila kita membandingkan kisahnya dengan 2 Samuel 7, kita akan melihat penulis kitab Tawarikh menyoroti bahwa bukan Daud maupun Salomo atau raja-raja manapun dari garis keturunannya yang adalah raja Mesianik. Dan bahwa ketika Mesias benar-benar datang, dia akan menjadi raja seperti Daud. Jadi bagi penulis, kisah-kisah tentang Daud dari masa lalu inilah yang menopang pengharapannya akan masa depan. Setelah Daud meninggal, kita beralih ke 2 Tawarikh yang berfokus pada raja-raja yang tinggal di Yerusalem. Dan lagi-lagi, ada banyak persamaan dengan 1 dan 2 raja-raja. Tapi ada banyak perbedaan penting. Jadi penulis menghapus semua cerita tentang raja-raja Israel Utara, supaya dia bisa fokus pada silsilah Daud. Dan ada banyak substansi baru tentang raja-raja dari keturunan Daud ini. Dia menyoroti raja-raja yang taat kepada Tuhan, dan dia menambahkan cerita-cerita baru tentang bagaimana ketaatan mereka menuntun kepada kesuksesan dalam berkat Allah. Tapi dia juga menambahkan cerita-cerita baru tentang raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak menaati hukum Taurat, mereka membawa Israel kepada penyembahan berhala. Dan raja-raja ini menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Semuanya membawa pada pengasingan bangsa Israel, sebuah kekacauan yang mereka ciptakan sendiri.
Jadi, keseluruhan bagian ini menjadi serangkaian pembelajaran karakter, di mana penulis ingin generasi berikutnya, bangsa Israel, belajar dari sejarah keluarga mereka, dan menjadi setia kepada Allah dan hukum Taurat. Nah, kesimpulan kitab ini juga benar-benar unik. Di akhir kitab, Raja Persia yang bernama Kores berkata kepada umat Israel bahwa mereka bisa pulang ke negeri asal mereka, kembali dari pengasingan, membangun kembali kota Yerusalem dan Bait Suci. Dan dia berkata, di baris terakhir kitab ini, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya. Dan biarlah ia berangkat pulang. Dan begitulah akhir dari kitab ini, dengan sebuah kalimat yang tidak tuntas. Nah, tentu saja penulis tahu tentang pembebasan yang pertama dari pengasingan dan kisah-kisah tentang Esra dan Nehemia. Namun jelas sekali dalam pandangannya, harapan kenabian Israel belum digenapi dalam peristiwa-peristiwa itu. Jadi akhir yang tidak lengkap ini menunjukkan bahwa harapan sang penulis terletak pada pembebasan dari pengasingan lainnya, yaitu ketika Mesias pada akhirnya datang untuk membangun kembali bait suci dan memulihkan umat Allah. Jadi kitab Tawarikh, kitab terakhir dalam kitab suci orang Yahudi, berakhir dengan menunjuk pada masa depan. Kitab ini memanggil umat Tuhan untuk melihat ke belakang agar bisa melihat masa depan. Karena masa lalu telah menjadi sumber pengharapan untuk masa depan. Jadi kitab Tawarikh menyimpulkan perjanjian lama sebagai sebuah kisah yang mencari sebuah akhir. Dan itulah isi kitab Tawarikh. Nah, adik-adik, gimana tadi setelah menonton videonya? Mungkin udah ada sedikit gambaran ya tentang apa isi dari kitab Tawarikh. Nah, kitab Tawarikh ini dibagi menjadi dua bagian. Sebetulnya awalnya memang satu kitab yang panjang ya, tapi kemudian dibagi menjadi dua bagian. Ada kitab 1 Tawarikh dan juga kitab 2 Tawarikh. Untuk kitab 1 Tawarikh itu mencakup periode perjanjian lama, mulai dari Adam hingga pemerintahannya Raja Daud. Kemudian dilanjutkan dengan kitab 2 Tawarikh yang membahas tentang 400 tahun masa pemerintahan raja-raja di Yehuda ya. Ada raja yang baik, ada raja yang jahat, seperti yang minggu kemarin kita sudah bahas ya. Ada berbagai macam karakter dari raja yang memimpin di Israel dan Yehuda pada zaman itu. Kemudian selain membahas tentang raja-raja, kitab 2 Tawarikh ini juga membahas tentang bangsa Israel yang dibuang ke Babel dan kembali dari pembuangan. Nah, di dalam kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh ini mungkin kita sering pada saat membacanya ya, mungkin kita merasa sepertinya kok udah tau lah ini gitu ya. Saya kemarin barusan lihat di raja-raja di kitab Samuel. Tapi bukan berarti kitab ini boleh dilewat, bukan berarti kitab ini kan udah tahu isinya sama aja, udah kita skip aja gitu ya. Kayak kalau nonton YouTube ya skip gitu. Nah, sebaiknya adik-adik tetap membaca kitab ini karena selain berfungsi untuk mengingatkan kita, merefresh lagi ingatan kita, kitab ini juga ternyata banyak menuliskan hal-hal yang tidak tercantum dalam 1 Samuel, 2 Samuel, dalam 1 Raja-Raja juga 2 Raja-Raja. Jadi ada hal-hal baru yang bisa kita ambil sudut pandang yang lain karena penulisnya juga akan berbeda. Jadi ini adalah sudut pandang dari seorang penulis yang lain. Nah, adik-adik, 9 pasal pertama dalam kitab 1 Tawarikh itu membahas tentang silsilah garis keturunan, mulai dari Adam gitu ya. Adam anaknya siapa, anaknya lagi gitu aja terus ya. Mungkin adik-adik merasa rada-rada bosan ya gitu membaca sederetan nama. Nah, kalau adik-adik tergabung dalam grup bacaan Alkitab ya, grup bacaan Alkitab GIKK, beberapa waktu yang lalu kita juga barusan melewati kitab ini. Saya juga pada saat membaca, nama-nama ini panjang pisan gitu ya. Tapi sebetulnya sambil kita membaca nama-nama itu, sambil kita juga mengingat, si tokoh ini yang melakukan apa ya gitu. Si tokoh ini ada apa ya yang sepertinya menarik gitu kisahnya ya. Jadi sambil kita juga merefresh kembali ingatan kita tentang tokoh-tokoh yang sebelumnya kita pernah pelajari di perjanjian lama ini ya. Nah, di sini penulis Tawarikh itu ingin menjelaskan silsilah umat Allah, tentang bagaimana Allah dengan kedaulatannya memilih umat-umatnya, kemudian melindungi mereka sepanjang
sepanjang waktu. Meskipun ada naik turunnya kehidupan mereka gitu ya, kadang-kadang susah bersungut-sungut, kadang-kadang happy. Nah, tapi dalam segala naik turun itu, dalam berputarnya roda kehidupan mereka, kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah kepada mereka itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Sampai pada akhirnya mereka dibuang dari tanah perjanjian ke Babel. Setelah dibuang dari tanah perjanjian di Babel, kemudian akhirnya kembali lagi gitu ya. Nah, ada banyak pelajaran yang sebetulnya kita bisa ambil. Bagaimana mereka menderita gitu ya dalam kehidupan mereka, tapi tetap ada penyertaan Tuhan yang selalu melindungi mereka kemanapun mereka pergi. Begitu juga dengan kita ya, meskipun kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita merasa kok hidup gue begini-begini amat gitu ya, tapi dalam segala kesusahan itu biarlah kita selalu ingat bahwa ada Tuhan yang melindungi kita, yang akan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, dari tadi kita membahas tentang kitab Tawarik ya. Adik-adik tahu nggak sih kitab Tawarik itu sebetulnya artinya apa? Kenapa diberi nama kitab Tawarik gitu ya? Kalau kitab Raja-Raja ya jelas itu memang tentang bagaimana ada urutan raja, dari raja yang satu ke raja yang lain, raja yang lain lagi gitu ya. Kemudian banyakkan kitab juga ditulis berdasarkan dengan nama penulisnya. Tapi kalau kitab Tawarik ini kan penulisnya sebetulnya tidak diketahui ya. Nah, kira-kira kenapa dia memberi kenapa kitab Tawarik ini disebut sebagai Tawarik? Ternyata kitab Tawarik itu memiliki sebuah arti. Artinya adalah peristiwa pada masa tertentu, atau bisa disebut juga sebagai sejarah, bisa disebut juga sebagai riwayat. Nah, makanya kisah yang tercantum dalam kitab Tawarik ini sebetulnya ya sejarah ya, mulai dari silsilah, kemudian hal-hal apa saja yang penting-penting yang dicatat dalam kitab ini. Kemudian, meskipun kitab Tawarik ini mencatat banyak pengulangan dari kitab-kitab sebelumnya, tapi ada juga hal-hal yang dibuang atau yang dieliminasi. Contohnya adalah pada masa pemerintahannya Raja Daud ya. Di sana tidak dituliskan bagaimana Raja Daud waktu itu sempat jatuh ke dalam dosa, dia sempat berzina gitu ya dengan Batsyeba, kemudian membunuh juga suaminya Batsyeba, Uria, dan berbagai masalah dalam keluarganya itu tidak disebutkan dalam kitab Tawarik ini. Jadi dari kitab ini kita melihat sisi lain dari Raja Daud yang sebetulnya baik gitu, banyak contoh yang bisa kita ambil. Begitu juga dengan kisahnya Raja Salomo. Dalam kitab ini tidak dituliskan bahwa Raja Salomo itu punya banyak istri, bahwa Raja Salomo itu pernah berdosa menyembah berhala. Itu tidak dituliskan dalam kitab ini, dibuang, dieliminasi. Menurut kalian kira-kira kenapa tuh penulis memutuskan untuk tidak menceritakan kembali atau tidak menceritakan ulang tentang keburukan atau dosa-dosa atau masalah yang terjadi dalam pemerintahannya Raja Daud dan Raja Salomo? Nah, di sini penulis ingin menggiring kita untuk lebih fokus kepada hal-hal positif yang dimiliki oleh Raja Daud dan Raja Salomo. Supaya apa? Supaya kita punya gambaran seorang raja yang baik itu seperti apa gitu. Kita supaya punya gambaran bahwa akan ada seorang raja yang sungguh-sungguh semua hal dalam hidupnya tuh baik gitu, nggak ada yang salah dalam hidup dia. Nah, penulis itu ingin sebetulnya menggambarkan hal itu supaya kita punya gambaran, kita punya pemikiran tentang bagaimana nanti raja atas segala raja akan memerintah. Maka hal-hal yang buruk tentang Raja Daud dan Raja Salomo itu dibuang, tidak lagi dicantumkan dalam kitab Tawarik. Kemudian kita coba melihat juga tentang bagaimana penulis menggambarkan Allah dalam kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik ya. Yang pertama, penulis menggambarkan Allah sebagai Allah yang setia dalam menepati janji-janjinya ya. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah kelewatan, selalu setia, selalu tepat janjinya itu. Kemudian yang kedua, penulis juga ingin agar kita melihat Allah sebagai sosok yang memiliki belas kasihan. Selain memiliki belas kasihan, kita juga harus nurut sama Tuhan. Bukan berarti karena Allah berbelas kasihan kepada kita, maka kita bisa seenaknya ya. Tapi kita juga justru harus menjadi semakin taat kepada Allah.
Kemudian Tawarik ini juga menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas segala bangsa dan berkuasa juga atas hidup kita, sehingga kita nggak bisa dengan seenaknya saya pokoknya mau A gitu ya, Tuhan pengennya B, nggak aku maunya A, kekeh gue pengennya A gitu ya, tidak bisa, karena Allah itu adalah yang berkuasa dalam hidup kita. Jadi seharusnya ya kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kemudian yang terakhir, penulis ini juga menggambarkan Allah yang begitu penuh kasih. Meskipun kita sudah seringkali berdosa, tapi Allah dengan kasihnya justru malah menjanjikan kita seorang penebus, ya, seorang Mesias, seorang raja yang nanti akan memerintah, raja atas segala raja. Padahal kita manusia yang sudah begitu banyak berdosa. Nah, adik-adik, melalui kitab Tawarik yang pada hari ini kita bahas, Tawarik itu kan tadi artinya sejarah, peristiwa gitu ya, atau masa lalu, atau urutan peristiwa. Nah, saya ingin adik-adik mengambil waktu sejenak untuk kembali melihat ke masa lalu adik-adik masing-masing ya. Untuk melihat berkat-berkat apa saja yang sudah pernah adik-adik alami, untuk melihat kebaikan Tuhan apa saja yang sudah pernah adik-adik lalui, kemudian adik-adik tuliskan dalam sebuah kertas ya. Dan nanti kertas itu boleh disimpan atau ditempel sehingga menjadi suatu peringatan buat kita semua betapa besarnya kasih Tuhan buat kita, sehingga pada saat nanti kita mungkin lagi down atau pada saat kita sedang sedih gitu ya, kita memiliki satu pengingat bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan, Allah yang begitu melindungi kita ya. Semoga melalui peringatan itu kita bisa menjadi semakin dekat dengan Tuhan ya. Jadi bukannya pada saat sedang sedih atau pada saat sedang susah lalu kita jadinya larinya ke hal-hal yang tidak baik ya, tapi justru larinya kepada Tuhan. Seperti orang Israel yang juga barusan gitu ya dibuang ke Babel, kemudian kembali lagi ke tanah perjanjian. Nah, dituliskanlah kitab Tawarik ini sebagai pengingat bagi mereka. Ya, bagaimana Allah begitu menyertai mereka mulai dari awal, mulai dari zaman Adam sampai zaman itu. Nah, begitupun juga kita. Boleh dituliskan untuk berkat-berkat apa saja yang sudah kalian terima dari Tuhan, apa yang bisa kalian syukuri, kemudian bagaimana cara Tuhan waktu itu menolong kalian, terus untuk menjadi reminder bagi kita semua ya. Oke adik-adik, demikian pembahasan kita pada hari ini tentang kitab Tawarik. Semoga lewat kitab ini kita bisa lebih bersyukur lagi atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita, dan kita juga bisa lebih banyak lagi melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan sebagai respon atau sebagai timbal balik dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana kami pada hari ini bisa membahas keseluruhan tentang kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Biarlah Tuhan melalui kitab ini kami kembali diingatkan bahwa sejarah itu penting Tuhan. Biarlah kami juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, tapi biarlah kami semakin hari demi hari kami bisa semakin bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari kami bisa semakin mengingat begitu baiknya Tuhan buat kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan di seminggu ke depan, biarlah kami juga bisa meresponi kebaikan Tuhan dengan lebih baik lagi. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa lebih rajin lagi membaca firman Tuhan, untuk bisa lebih rajin lagi berdoa, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Kita akan angkat satu pujian sambil memberikan persembahan. Persembahan ini boleh adik-adik masukkan ke dalam amplop, kemudian nanti dibawa pada saat gereja sudah bisa kembali beroperasi. Atau kalau mau dititipkan ke orang tua via transfer juga boleh, nanti rekeningnya akan saya cantumkan di video ini ya. Mari kita angkat pujian Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun Ia sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku, ku bersama Tuhan di kota yang mulia. Sejak Yesus di hatiku, hatiku senanglah, langkahku ringanlah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa penutup dan doa persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga pada hari ini juga kami bisa meresponi kebaikan Tuhan. Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, uang yang sudah kami kumpulkan ini, kami berikan kepada Tuhan ini, bisa menjadi sarana bagi gereja untuk mencukupi kebutuhan gereja Tuhan. Biarlah bisa dipakai untuk rumah ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Semoga melalui ibadah hari ini juga adik-adik kembali di-refresh lagi, kembali diingatkan lagi tentang kasih Allah yang begitu besar buat kita. Sampai jumpa lagi minggu depan.